ini Bapak Manajemen. Ya, salah satu netranya ini guru saya adalah Pak Rohman Hamzah. Ya, luar biasa. Baik, saya dari lulus kuliah hingga saat ini belum kemana-mana. Jadi memang hanya menggeluti bidang K3 dan di mining itu juga. Di total perjalanan sekarang baru 23 tahun di K3 di mining. Ya, ini pengalamannya. Kemudian ini beberapa ini sebetulnya background saya adalah di teknik mesin, kemudian lanjut teknik industri. Karena dari awal saya sudah kadung nyebur di K3, maka saya tidak ingin hanya menyampaikan K3 ini berdasarkan pengalaman semata, tapi juga K3 ini ada dukungan atau referensi ilmiah yang mendukung terhadap apa yang disampaikan, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan training seperti ini? Bukan karena dulu di tempat yang lama saya seperti ini, tidak seperti itu. Kenapa kita harus membuat identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ya, pada sebelum bekerja? Ya, kenapa kita harus membuat job safety analysis? Nah, jawabannya itu bukan karena dulu di tempat lama juga saya membuat JSA, bukan seperti itu. Tapi memang ada dalil-dalil ilmiah yang mendukung ke sana bahwa itu memang diperlukan dalam rangka pencegahan ataupun pengelolaan risiko, gitu ya. Ya, oleh karena itu pada 2015 saya juga lanjut sekolah atas dukungan juga dari perusahaan, tentunya izin dari manajemen, dan alhamdulillah bisa sekolah selesai di UI mengambil bidang K3, ya. Jadi ini hanya bagian daripada kita saja, karena walaupun juga kita sudah pengalaman sekian tahun, ilmu yang dipelajari juga cukup, tapi dalam hal perubahan perilaku itu belum tentu atau belum nggak semudah kembali ke makanan. Tapi ini bagian daripada ikhtiar, ya. Apalagi disampaikan oleh orang yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki dukungan ilmu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya bagian daripada ikhtiar. Mudah-mudahan yang disampaikan ini tuh bukan sekedar hanya pembicaraan verbal semata, tapi memang ini ada dukungan pengalaman yang sudah dilakukan, good practice, juga keilmuan-keilmuan yang mendukung. Baik, interaktif, dan saya meminta kepada para peserta, ya, ini bukan tes, ya, tapi pengen tahu saja. Bapak-bapak silakan menulis di kolom chat, ya, di kolom chat pemahaman terhadap keselamatan. Kalau diukur 1-10, posisi bapak-bapak atau ibu ada di mana? Ya, jadi 1 ini kurang, 10 itu luar biasa lah, ya, istimewa. Kemudian pemahaman pancanerbaya itu ada di mana? Ya, apakah kurang 1 atau 10 istimewa? Kemudian kaitannya dengan peran dan tanggung jawab saya sebagai leader, ya, di pekerjaan terhadap aspek K3 itu juga sejauh mana pemahamannya dari 1-10. Nah, silakan Bapak Ibu tulis, misalkan nomor 1 ini aja, misalkan 8 garis miring 8 garis miring 8. Maksud itu sudah tahu, berarti nomor 1 itu adalah 8, nomor 2 8, nomor 3 8, gitu ya. Atau saya baru atau 9, ya. 9 8 9. Nah, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chatting. Ada 31, ya, contoh. Baik, silakan mengisi. Saya lihat di kolom chattingnya belum ada yang mengisi. Bagi yang ada di ruangan meeting, cukup fasilitatornya aja atau ketuanya aja, ya, yang di sana, ya.
Halo, bisa dipahami? Silakan Bapak Ibu mengisi dulu di kolom chatting. Pemahaman saya nomor 1, seperti contoh ya. Jadi nomor 1, Bapak tulis berapa? 6, 7, 8 ya. Jadi 1 itu kurang, 10 itu luar biasa ya. Di antara rank 10 itu Bapak-bapak berada di mana nih? Gitu ya. Cukup angkanya aja, misalkan 8, garis miring 8, garis miring 8. Ya, itu artinya berarti pemahaman nomor 1 8, pemahaman nomor 2 8, pemahaman nomor 3 8. Gitu. Oke, sudah masuk chatting di HP Udamai 677. Oke, alhamdulillah ya. 986. Oh, ini ada 777, 778. Baik, biar tidak mengantuk, Bapak Ibu juga bisa megang laptopnya masing-masing. 879, 789. Nah, ini ada yang low profile 666 ya. Baik, Pak. Oke, yang lain silakan mengisi. 879, bagus. 878, 787, oke. Baik, yang sudah mengisi cukup banyak ini. Dan memang standar saya itu 6 ke atas ya. Jadi ini rata-rata mengisinya 7889 luar biasa. Berarti kita hentikan sampai sini aja ya. Luar biasa ini. Baik, terima kasih. Cukup. Kalau seandainya masih ada yang mau mengisi silakan. Tapi sampling yang di awal ini luar biasa pemahamannya. Artinya bahwa saya menyampaikan hal ini itu bukan kepada peserta yang baru memahami ya. Jadi mohon izin kalau seandainya nanti ada pengulangan, anggap aja itu sebagai refresh. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau pendalaman silakan nanti kita berdiskusi ya, seperti itu. Oke, waktu kita sampai jam 4. Apa yang mau saya sampaikan? Yang pertama tadi sampaikan oleh Pak Krisna mengenai situasi terkini gitu ya. Secara global dan bagaimana di tempat kita. Kemudian sebetulnya siapa sih leader HSE itu gitu kan? Apakah manajer HSE mungkin gitu ya, atau subten HSE gitu kan, nanti kita lihat. Kemudian kita mengenal prinsip-prinsip mengenai resilience di safety itu seperti apa gitu ya. Dan nanti saya berikan beberapa contoh-contoh seni memimpin gitu ya, kaitannya dengan peran daripada seorang resilient leader. Gitu. Baik, Bapak kalau ingat dengan tema 2021 perusahaan, bahwa perusahaan ini memiliki tema atau tagline pada tahun ini adalah memperkuat kinerja produktivitas, efisiensi melalui kinerja tim yang tangguh dengan merebut peluang untuk bertumbuh ya. Jadi strengthening the productivity performance efficiency through resilient team. Nah, di sini juga sudah ada kata-kata resilience ya, tangguh, tahan gitu kan, ketahanan dan sebagainya, by seizing the opportunity to grow ya, dengan merebut peluang untuk bertumbuh. Nah, ada beberapa definisi ataupun ekspektasi apa sih kriteria kinerja tim yang tangguh itu, di mana kita nanti punya amanah juga untuk dapat meningkatkan kompetensi subordinat kita gitu ya, melalui leadership kompetensi ya. Kemudian yang kedua, menjalankan training management system ya, dengan optimasi learning, coaching culture. Nah, ini bagian daripada tugas-tugasnya seorang leader ya. Nah, kita ini ada amanah untuk membentuk resilient team, bagaimana membentuk tim yang tangguh ya.
membentuk tim yang tangguh tentunya diperlukan juga leader yang tangguh gitu ya. Dan ini goal kita nanti gitu kan. Nah, bagaimana dari sisi infrastruktur ya, bisa improve existing infrastruktur ya. Buat apa? Buat menunjang kenyamanan kerja karyawan gitu. Ya, kemudian juga tadi ya, penguatan daripada subordinat ataupun tim kita. Jadi ada 4 definisi ini yang disampaikan mengenai definisi resilient team ya, kinerja tim yang tangguh yang diharapkan oleh manajemen ya, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa dengan tema ini ya. Saya remind kembali bahwa tema kita di tahun ini adalah memperkuat kinerja produktivitas, efisiensi melalui resilient team ya, dengan merebut peluang untuk bertumbuh ya. Dan di sana peran leader ini sangat sentral untuk bisa menunjang ataupun mendukung terhadap pencapaian harapan ini. Oke, baik. Jadi kalau saat ini situasi normal-normal saja, saya tidak tahu ya apakah memang kita merasakannya itu normal-normal saja atau sama seperti yang sekarang dirasakan oleh global ya, oleh global. Jadi bagaimana sekarang kita sedang merasakan COVID-19 pandemik ya. Ini sesuatu situasi yang mempengaruhi terhadap internal maupun eksternal, baik global maupun ke company kita ya. Ya. Kemudian sebelum pandemik ini marak-maraknya teknologi 4.0 ya, sampai saat ini sebetulnya gitu ya. Ini juga merubah kondisi ya, baik global, nasional, sampai juga ke perusahaan ya. Kita tahu bahwa dengan dampak teknologi ini ada beberapa yang collapse, bahkan disruption, tersingkirkan, mati dengan adanya pendatang-pendatang baru yang itu beradaptasi dengan teknologi 4.0 ya. Di tempat yang lain, yang Jepang yang sudah mendeklarkan bahwa Jepang itu menerapkan society 4.0, jadi kemasyarakatan yang menerapkan teknologi 4.0 ya, dinamakan society of 5.0 ya. Kemudian bagaimana politik geopolitik, nasional politik dan lain sebagainya yang mempengaruhi juga terhadap bisnis ya, terjadi di Cina, India, Amerika, tapi dampaknya ternyata bisa ke Indonesia ya, bahkan bisa sampai ke komunitas kita, terutama dalam hal bisnis pertambangan batu bara ya. Kemudian MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian AFTA, Asia Pasifik, free trade area ya, perdagangan bebas level Asia Pasifik ya, di mana kita juga mungkin bisa menyaksikan kanan kiri kita ada orang asing dan lain sebagainya ya. Itu memang sedang terjadi ya gitu ya. Kemudian juga di kita demografi bonus ya, bahwa usia yang produktif lebih banyak dibanding usia yang non produktif. Jadi usia-usia yang berada pada level kita ini banyak banget gitu kan. Dari usia 15 sampai 60 tahun itu kurang lebih kategori yang produktif itu banyak sekali di Indonesia sampai 2030-an gitu ya. Artinya pesaing-pesaing di internal juga kalau kita tidak beradaptasi ya, itu kita akan kalah dengan sendirinya gitu kan. Kita itu bersaing dengan teman sendiri gitu kan ya. Jadi usia-usia di kita itu banyak banget gitu ya. Young workers ya, pekerja-pekerja muda di HPMU usia angkatan kerja 20 sampai 35 tahun itu paling banyak ya, dibanding usia-usia yang 40 tahun ke atas gitu ya. Milenial, global warming dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang saya ketahui dan tentunya ini mempengaruhi terhadap kehidupan global, kehidupan bernegara, dan juga kehidupan kepada organisasi ataupun perusahaan, juga kehidupan kita ya, di mana kita juga harus beradaptasi dengan hal tersebut, bagaimana bisa survive ya. Hal inilah yang mendasari juga
seseorang ataupun organisasi yang resilient, yang tangguh, itu bisa menghadapi dalam situasi yang seperti ini. Mau kondisi apapun, kita tetap bisa menjalankan situasi kondisi seperti normal apa adanya. Ya, itu adalah kemampuan resilient salah satu di antaranya. Ya. Oke. Lebih spesifik kita lihat pada aspek keselamatan ya. Jadi di aspek keselamatan kita punya amanah bagaimana kita dalam kondisi yang serba terbatas, dalam kondisi yang uncertainty, dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang penuh dengan pressing, bagaimana agar bisa kita perform terhadap keselamatan ya. Nah, ini diperlukan leader-leader yang tangguh untuk bisa perform dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, kita masih diuji dalam aspek keselamatan, kita masih banyak insiden-insiden ataupun performan yang belum sesuai dengan ekspektasi ya. Ya. Mudah-mudahan 33 partisipan ini merupakan bagian daripada change agent yang bisa nanti membangun performance company kita, baik safety maupun yang lainnya bisa lebih baik lagi ya. Ya. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan yang tahun yang lalu, kita juga masih belum baik ya, bahwa total insiden di tempat kita itu masih tinggi ya. HPU 7.8, HPMU 5.14, di mana limit maksimumnya adalah 3.5. Jadi ini juga tantangan bagaimana kita bisa terus menurunkan kecelakaan sekecil mungkin. Sampai saat ini kita belum mampu menurunkan hingga sampai 50% ya. HPU baru 84%, HPMU malah lebih banyak ya, kecelakaannya 17.9% meningkat selama kuartal pertama ya. Kemudian juga kita melihat ketahanan kita di perusahaan dalam hal keselamatan ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga dari tanggal 1 Januari hingga 30 Desember itu tidak ada insiden sama sekali ya, day incident free ya. Apakah ini sudah digaungkan atau tidak ya? Dan kita lihat ketahanan sampai minggu ke-17 ya, HPU itu dari 115 hari hanya mampu 2 hari ya, harusnya sudah 115 ya. Ya, 2 hari ini terjadinya insiden pada tanggal 23 April ya. Yang ini diukur tanggal 25 April. Jadi hari tanpa insiden sejak insiden terakhir. Gitu. Ya. Hari tanpa insiden sejak insiden terakhir. Jadi HPU baru tercapai 2. Ya. Dari target 360 ya sampai akhir tahun. Atau kalau sampai week 17 ini dari target 115. Ya. Kemudian HPMU 12 days ya. Jadi ada insiden tanggal 13 April. Jadi baru mampu sampai 13 hari ya. Dari target 360 hari. Gitu. Nah, ini juga perlu leader-leader yang memiliki daya tahan untuk bisa menunjang performan ini. Nah, apa saja ya yang menjadi prinsip-prinsip ketahanan itu? Oke, nanti pada bab selanjutnya. Baik. Nah, ini di negara ataupun di global ya. Jadi kita juga berkontribusi ya. Mudah-mudahan ini sudah tahun kedua, jangan sampai terjadi ya. Sampai kuartal ini kita masih zero fatality. Ya, Bapak-bapak bisa terbayang hampir 3 juta ya, 2,78 juta itu terjadi kasus yang meninggal setiap tahunnya di global ya akibat pekerjaan ya. Indonesia setiap tahunnya itu rata-rata 2.000 orang meninggal ya, atau rata-rata 8 orang per hari ya meninggal akibat kecelakaan kerja ya. Padahal karyawan, kenapa sih mereka itu mau bekerja ya, kan pengen tentunya menghidupi keluarga, bagaimana menempa karir ya, bisa bereksplorasi dan sebagainya, bukan berujung kepada kematian ya. Jadi ini juga harus menjadi bagian daripada misi kita ya. K3 merupakan misi yang mulia yang ada di tangan para leader semua, di mana seluruh anggota tim kita tidak ada ya satupun yang
salah satu tujuan bekerja itu untuk celaka, ya. Tapi tentunya pengen bagaimana menghidupi keluarga yang lebih baik, pengen ada kehidupan yang lebih baik, ya. Pengen berkelanjutan, pengen menyekolahkan anak, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Mari ini kita wujudkan, ya. Dan challenging ataupun tantangan di K3 ini luar biasa, ya. Jadi masih banyak baik secara nasional, bahkan di tempat kita tadi, ya, kecelakaan masih terjadi, ya. Oke, ini spesifik di pertambangan, ya. Dari tahun ke tahun masih terjadi kecelakaan berat, kecelakaan ringan sampai kematian, gitu ya. Jangankan 24 kasus kematian, ya. Jadi kita satu orang aja ada fatality itu sudah sangat banyak, gitu. Karena target kita itu zero, ya. Zero fatality, ya. Jadi di HPU alhamdulillah 2019 sama PMU tidak menyumbang di sini, alhamdulillah, ya. Tapi 2018-2017 kita ada sumbangan ke SDM gitu ya. Nah, ini perlu juga leader-leader yang tangguh, yang diperlukan di lapangan, tidak saja hanya mengurusi rutin pekerjaan, tapi juga bagaimana dia menyadari terhadap aspek-aspek keselamatan, ya. Baik, itu situasi mengenai kenapa pentingnya aspek keselamatan yang perlu kita concern di perusahaan, ya. Mining is high risk. Mining ini merupakan aktivitas industri yang berisiko tinggi. Bapak Ibu, jangan main-main, tidak berhenti di rambu stop, ya. Jangan main-main tanggul kurang, ya. Jangan main-main mengoperasikan unit tanpa simper dan sebagainya, karena mining is high risk, ya. Mining ini sangat berisiko tinggi. Sudah banyak cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian yang mengharukan, memilukan, yang tidak ingin terjadi di tempat perusahaan yang kita cintai ini. Bapak Ibu, menurut Krauss 2005 ada pertanyaan, sebetulnya siapa sih safety leader itu, gitu ya. Jadi siapa sih sebetulnya yang memimpin terhadap safety ini, gitu ya. Nah, Krauss menyampaikan bahwa any person, setiap orang who influence others, yang dapat mempengaruhi yang lain in the organisasi, di organisasi atau di perusahaan regarding safety, ya, berkaitan dengan keselamatan, itu adalah leader, ya. Jadi simpelnya adalah siapapun di antara kita yang bisa mempengaruhi orang lain, ya, satu sama yang lain, gitu ya, di dalam organisasi ini terkaitan dengan safety, ya. Kalau mungkin berdasarkan jabatan dari mulai mungkin foreman hingga ke presiden direktur, ini adalah safety leader, ya. Karena foreman memiliki anak buah, ya, ya. Supervisor memiliki anak buah, ya. Terus sampai ke atas, ya. Ya, yang dengan tangannya, dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya itu bisa mempengaruhi organisasi kaitannya dengan safety, ya. Jadi kalau kita sebagai orang produksi, ya, mau safety produksi itu dibuat merah, itu bisa merah. Mau dibuat putih, bisa putih. Tergantung ini bagaimana si foreman itu, bagaimana si supervisor itu, bagaimana si supplier itu mewarnai aspek safety di departemennya, ya, di plan departemen, ya, bagaimana agar safety-nya itu bisa performance, ya, ya, bisa memadai. Itu tergantung selera ataupun kompetensi di foreman, supervisor ataupun superintendent, ya. Karena di sana dalam job desk-nya dia memiliki salah satu amanah, ya, untuk bisa juga mendirect, mengarahkan subordinatnya dalam hal safety, ya. Itu yang paling lihat, ya, yang paling terlihat, ya. Hampir seluruh orang partisipan dalam webinar ini leader buat dirinya sendiri, ya, ya, yang bisa mempengaruhi tim di bawahnya, rekan kerja di departemennya, di area kerjanya dalam hal safety, ya, seperti itu. Oke, ini penting, ya. Kenapa? Ini merupakan fondasi, ya, daripada kompetensi inti, ya, insan HPU dan HPMU,
Di antaranya adalah HSE fokus, ya. Bahwa setiap orang itu harus memiliki kompetensi, ya, di dalam HSE. Berarti nih pondasi yang di bawahnya ini sudah longgar, ya. Kalau ini sudah longgar, maka tiang-tiang yang di atas, atap-atap yang di atas ini juga bisa goyang, ya, bisa roboh, gitu ya. Ya, di samping integrity, ya, committed to service, ya, business sense, ya, improvement focus, ya. Jadi HSE fokus merupakan salah satu kompetensi inti, ya. Jadi inti di dalam leadership kompetensi. Ya. Jadi tepat sekali Bapak Ibu yang memiliki antusiasme mengikuti webinar ini bagian daripada menunjang kompetensi inti Bapak Ibu sekalian sebagai seorang leader, ya, di area kerjanya. Nah, kalau kita juga lihat di peraturan pemerintah kita, khususnya di ESDM, ya, karena kita merupakan pertambangan batubara, berarti induk sektornya adalah ESDM. Bapak Ibu pasti yang sudah mendapatkan pembekalan ataupun yang sudah mendapatkan sertifikasi POP, POM, PU, harusnya sangat paham dengan hal ini, ya, bahwa setiap pengawas operasional, siapa pengawas operasional? Tadi yang saya sebutkan, dari mulai foreman, ya, sampai kepada project manager, ya. Kalau ini pengawas operasional, ya, dari mulai foreman sampai kepada project manager itu adalah pengawas operasional, ya, ya, seluruh departemen, ya, seluruh departemen, ya, semuanya bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang, ya, ya. Kalau di kita tidak ada PTL, ya. PTL itu adalah penanggung jawab teknik dan lingkungan, itu adanya di smelter. Ya. Oh. Ya. Kepanjangan tangan dari kata T adalah PJO. Ya. Ya, project manager. Ya. Itu bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan semua pekerja yang menjadi bawahannya. Ya. Jadi itu tanggung jawab yang pertama. Bahwa anak-anak kita yang berada di bawah tanggung jawab kita itu merupakan tanggung jawab kita dalam hal keselamatan dan kesehatannya. Bapak-bapak juga dari mulai foreman sampai project manager memiliki tanggung jawab melaksanakan inspeksi untuk mengidentifikasi kondisi tidak aman, ya, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahwa bangunan, sarana dan prasarana, unit dan sebagainya itu dalam kondisi layak untuk dioperasikan. Ya. Ini tanggung jawab pengawas operasional menurut Kepmen 1827 tahun 2018. Ya. Kemudian ternyata di samping aspek keselamatan dan kesehatan, juga kita itu bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan. Ya. Semua orang yang ditugaskan kepadanya, ya, kepada anak buah kita minimal. Ya. Ya. Kesejahteraan ini termasuk diantaranya adalah bagaimana memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, kemudian mendapatkan mes yang baik, unit yang bersih dan lain sebagainya, gitu ya. Ya. Nah, di samping kesempatan untuk karir, ya. Saya yakin setiap kita memiliki target bahwa tahun depan saya harus seperti ini, naik golongan, promosi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, anggota kita pun juga sama, ya, memiliki harapan-harapan seperti itu, dan itu menjadi tanggung jawab, ya, tanggung jawab pengawas operasional. Ya. Jadi ternyata tidak hanya aspek keselamatan dan kesehatan, ya, bahkan lebih jauh lagi kepada kesejahteraannya. Anak buah saya sudah makan atau belum, ya. Mereka ada jauh sekali di disposal. Anak buah saya sudah makan atau belum? Mereka lagi bekerja di bawah unit terik matahari, gitu kan, jauh-jauh di sana. Ya. Ya. Oke, kemudian membuat dan menandatangani laporan daripada pemeriksaan, inspeksi dan pengujian. Ini dokumentasi. Ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu leader juga direpotkan dengan dokumentasi, memang resiko jabatan. Ya. Perlu ada bukti otentik yang terdokumentasi atas semua hasil kerja kita. Kita harus membuat checklist, menandatangani, menganalisa dan melaporkan, ya, karena ini bagian daripada
sesuatu yang nanti harus diukur, ya diaudit ya, bahwa apa yang kita lakukan memang terdokumentasikan, apa yang sudah ada dalam dokumentasi, dalam prosedur, dalam standar itu juga terimplementasikan. Oleh karena itu berdasarkan yang tadi, bahwa safety leader itu adalah kita ya sebagai pengawas, bukan hanya manajer safety ya, bukan hanya supply safety, bukan hanya ASC officer, tapi para pengawas ya, orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program keselamatan di area yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya resilient safety leader ini tidak hanya khusus untuk para orang-orang safety saja ya, tapi kepada mereka-mereka yang memiliki tadi ya, memiliki kewenangan, memiliki kekuatan, memiliki otoritas untuk mempengaruhi rekan-rekannya ya, anak buahnya dalam hal keselamatan ya. Dan juga secara regulasi adalah mereka-mereka yang secara regulasi punya tanggung jawab terhadap aspek keselamatan ya, ya baik terhadap PJO maupun terhadap kepala teknik, dan ternyata kita semua khususnya yang ada di lapangan ya. Pak, saya nggak punya anak buah Pak ya. Setiap orang adalah pemimpin ya, pemimpin buat diri sendirinya, pemimpin buat diri sendiri ya, dimana masing-masing pemimpin juga akan diminta pertanggungjawabannya, matanya digunakan buat apa, tangannya digunakan buat apa gitu kan, langkah kakinya digunakan buat apa ya, mulutnya digunakan buat apa, dan lain sebagainya ya. Jadi minimal pemimpin buat diri sendiri ya. 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 Lebih daripada itu kita juga pemimpin keluarga ya, juga seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi saat ini baik global ya, di era VUCA tadi itu banyak hal gitu ya, pandemi COVID. Yang kedua kaitannya dengan peran leader dalam aspek keselamatan itu sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab ya, baik secara legal maupun secara literatur yang lain. Ternyata sekali lagi adalah kita semua ya punya tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terhadap rekan kerja kita, anak buah kita maupun lingkungan yang dimana kita berada. Nah, berikutnya adalah resilience ya. Kita coba melihat apa itu resilience ya. Ada yang menyampaikan ketahanan, ketangguhan ya, dan lain sebagainya. Itu senada sebetulnya ya. Dan kenapa harus resilience ya? Tapi karena kita menyadari bahwa kita menghadapi tadi situasi-situasi di mana kita juga pernah mengalami tren performa yang jatuh ya, baik secara bisnis, secara performance safety ya gitu ya. Kita secara bisnis kita mengetahui bahwa sejak tahun 2018 hingga 2018 ya harga jatuh, kita juga ikut sama-sama berjuang di sana untuk bagaimana bisa survive dengan program efisiensi, kemudian breakthrough program ya, cost reduction program, CREP dan macam-macam. Itu adalah bagian daripada juga untuk membuat bertahan ya, resilience ya, bagaimana kita bisa kembali kepada situasi yang normal. Di safety kita sudah terjadi beberapa kali kasus fatality ya, artinya bahwa kita sudah masuk pada posisi yang zero ya the lower performance lah. Kalau ada fatality itu mudah deh ya, apapun yang sudah kita lakukan itu seolah nggak ada artinya. Ibarat kata kurang lebih seperti itu ya, karena kita kehilangan teman ya, dan kita sudah tiga kali kehilangan teman kita ya. Itu yang terkait dengan kesalahan kerja, belum terkait dengan penyakit akibat tenaga kerja ya. Ya sudah banyak juga beberapa teman kita yang meninggalkan kita gara-gara penyakit ya. Dan bagaimana kita harus kembali lagi ya, itu resilience ya. Nah, itu beberapa istilah-istilah lain selain resilience ya, bahwa resilience itu bagaimana kita memiliki batasan ya, bagaimana kita itu bisa
recover quickly ya, ketika kita ini kondisi normal nih, garis ini normal gitu kan, harusnya kan di sini kan. Nah, suatu saat kita pasti juga akan mengalami fail ataupun jatuh ataupun underperformance gitu kan. Dan bagaimana kita bisa kembali lagi kepada situasi yang normal ya, bahkan mungkin beyond the normal gitu ya. Jadi kecepatan kita untuk recover quickly ini bagian daripada ukuran resilience ya. Ya, kemudian juga bagaimana agar kita itu bisa balik lagi ke sini ya, kegetasan kita, ketahanan kita, robustness itu juga menjadi bagian daripada definisi resilience ya. Kalau bola itu dijatuhkan ya, kemudian dia bisa mantul kembali ya kepada posisi semula ya, bounce back ya, memantul ya, itu juga bagian daripada resilience. Kalau kita pernah merasa terjatuh ya, kemudian kita mampu bangkit lagi dan cepat bangkitnya, itu berarti kita memiliki kemampuan resilience yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak dalam situasi yang terjatuh, terpuruk, HSE, indeks rendah, ada apa-apa, kita tidak hanya cukup dengan meratap, tapi bagaimana kita bangkit lagi untuk bisa kembali kepada situasi yang normal, berprestasi lagi, itu bounce back, memantul. Ini bagian juga daripada prinsip-prinsip resilience ya. Ya, bagi teman mekanik atau pelan sering bertemu dengan spring ini gitu ya, bagaimana ketika spring ini ditekan ya, dia akan memiliki kemampuan untuk balik lagi pada posisi semula. Ini juga resilience. Dalam kondisi yang under pressure ya, kita memiliki kemampuan seperti spring gitu kan, seperti per ini. Nah, itu juga memiliki adalah salah satu kemampuan resilience ya. Nah, ini ada pohon tumbuh di tengah-tengah tanah yang kering, tandus gitu ya, tapi dia tetap tumbuh ya, tetap berwarna hijau ya, dia survive ya. Ini juga salah satu istilah daripada resilience. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berpuasa, bagaimana dalam kondisi tidak makan di hari ini, maksudnya di sejak matahari terbit hingga matahari terbenam, tapi kita bisa performs ya, bisa menjaga. Ini juga bagian daripada resilience ya. Prinsip-prinsip resilience sudah Bapak Ibu lakukan sebetulnya ya. Oke, berarti saya harus makan sahur sekian porsinya dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian kalau kita olahraganya itu mungkin yang terukur ya, sesuai dengan kalori yang kita butuhkan di kondisi yang puasa dan sebagainya ya, sehingga kita sampai kepada nanti matahari terbenam dan bisa berbuka kembali ya. Jadi selama ini kita sudah mengaplikasikan ya prinsip-prinsip resilience tersebut ya. Bagaimana kita bisa menjaga ketahanan itu gitu ya. Oke, dari berpuasa ini banyak hikmah juga mengenai definisi resilience. Ya, sebetulnya ada video yang tadi saya juga dapat sharing dari Ibu Teni, bagus sekali. Namun saya nggak bisa menampilkan, ada di YouTube, mungkin nanti akan kita sharing ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, di safety juga saat ini sudah apa istilahnya itu ya, bisa dikatakan barang baru, bisa dikatakan bukan ya, mungkin karena ini sudah mulai kenalkan dan diimplementasikan, tapi ternyata juga tidak semua orang memahami dengan konsep ini ya. Bagaimana agar kita mampu performs dalam kondisi yang under varying, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang beragam. Kita nggak tahu besok itu seperti apa ya, tapi kita harus siap juga bisa menghadapi kondisi besok ya gitu kan. Nah, itu adalah safety 2 ya. Jadi kalau safety 1 itu selalu belajar kepada punya kasus apa ya, kita ada kecelakaan apa ya gitu kan, terus bagaimana listen learn agar nggak celaka lagi. Nah, itu pendekatan negatif karena melihatnya kepada yang salah ya, kepada yang kegagalannya aja ya. Itu adalah safety 1. Kalau safety 2 itu, hari ini alhamdulillah tidak ada insiden ya. Nah, bagaimana agar besok juga sama ya, tidak ada insiden kembali ya.
hari ini kita day incident free, nggak ada nggak ada kecelakaan di hari ini. Dan bagaimana besok biar tidak celaka lagi? Kita belajar di hari ini apa yang sudah kita lakukan, ya ikhtiar apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah itu digali, belajar dari kesuksesan, melihat kepada yang positif, melihat kepada yang benar, gitu ya. Itu yang saat ini lebih banyak kita pelajari, kita implementasikan, ya, untuk mencapai tadi resilient itu tadi, ya. Agar hari demi harinya, walaupun dengan kondisi-kondisi yang beragam, bervariatif, kita nggak tahu besok itu seperti apa, nggak bisa memprediksi, gitu ya. Tapi tetap dalam kondisi top performance, ya, dalam performa yang baik, ya. Ya, itu adalah juga bagian daripada pendekatan safety 2 untuk menuju resilient. Ya. Jadi ini salah satu daripada pendekatan safety 2 agar setiap harinya, ya, kita selalu bisa menghadapi dengan kondisi-kondisi yang beragam, uncertainty tadi, tapi tetap performs, ya. Itu yang harus kita banyak pelajari, ya, daripada kita belajar kepada insiden ataupun accident. Insiden di tempat Bapak Ibu sekalian. Di tempat kita alhamdulillah tidak banyak, ya, 1 atau 2, 1. Selama 28 hari, ya, di sana akan ada 28 pembelajaran untuk kita implementasikan lagi pada bulan berikutnya, pada hari berikutnya, pada minggu berikutnya, agar hari-harinya sama, ya, dalam kondisi normal seperti ini, gitu, ya, bisa dipahami, ya. Safety 2 bukan berarti kita nggak boleh belajar dari kegagalan. Safety 2 bukan kita nggak boleh belajar daripada kecelakaan, boleh, ya, ya, tapi porsinya sedikit aja, ya. Safety 2 ini adalah yang boundary-nya hijau ini, ya. Kita belajar dari kegagalan karena kecelakaan, iya, ya. Tapi kita juga banyak belajar daripada kesuksesan, keberhasilan di hari ini, ya. Ya. Hari ini kok kenapa kita sehat? Pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan, ya. Ya. Hari ini kenapa kita selamat? Pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan, ya. Bagaimana besok juga agar kita tetap distribusi normal seperti ini, ya. Ini kan distribusi normal, ya. Bagaimana agar kita tetap normal seperti ini, seperti hari ini, gitu kan. Nah, ini bisa kita pelajari hari ini. Oh, saya ternyata pagi-pagi makan cukup, olahraga, tidur cukup, istirahat cukup, dan sebagainya. Besok saya harus lebih sehat lagi, besok saya harus lebih selamat lagi, seperti itu, ya. Ya. Kemudian juga resilient ini juga diperkenalkan juga selain oleh Hollnagel juga oleh C.D. Dekker, ya. Bagaimana agar tidak hanya kita, ternyata tidak hanya ke manusianya, tapi juga kepada ke organisasinya juga, ya, untuk bisa memiliki kemampuan beradaptasi, ya, memiliki kemampuan resilience pada kondisi yang beragam itu tadi, ya, ya. Pada kondisi yang tidak menentu itu tadi, ya. Jadi di samping kepada kita sendiri sebagai individu atau sebagai manusia, juga bagaimana organisasi ini juga agar tetap resilient, ya. Ya. Tentunya di bagaimana penerapan resilience engineering, ya, di ya nuklir, pesawat terbang, petrochemical, macam-macam, gitu ya. Itu juga bagaimana dengan industri-industri yang berisiko itu bisa tetap performs walaupun dengan situasi yang penuh resiko, ya. Ekonomi, ya, bagaimana ketahanan ekonomi, gitu kan. Ekologi, ketahanan masyarakat, politik, ketahanan politik, dan sebagainya. Jadi sudah banyak penerapan resilient di berbagai
bidang gitu. Jadi resilient itu adalah kemampuan suatu organisasi ataupun individu atau masyarakat atau sistem agar bisa kembali kepada kondisi yang normal, ya kita sekarang lagi dalam menghadapi COVID pandemik, ya kemudian mengalami keterpurukan ekonomi ya di mana-mana ya, dan yang sekarang kita lihat bagaimana mulai bangkit lagi dari sektor pariwisata, kemudian UMKM ya, dan lain sebagainya ya, semuanya menuju kepada perbaikan itu adalah juga memakai semangat resilience. Oke, nah tadi jadi banyak hal ya mengenai prinsip-prinsip resilience. Namun saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang HPU anut sekarang, yaitu berdasarkan Eric Holnagel ini, bahwa seseorang ataupun organisasi atau sistem yang memiliki yang dikatakan memiliki kemampuan resilient itu adalah ketika memiliki 4 kemampuan ini, ya, kemampuan respon, kemampuan monitor, kemampuan learn, kemampuan anticipate. Dari 4 itu, ya, kalau seseorang ataupun organisasi atau leader hanya memiliki kemampuan respon saja, derajat resiliennya masih kategori derajat masih rendah lah di sini ya. Jadi kita itu baru bisa bertindak, baru merespon ketika ada sesuatu hal dulu gitu ya. Nah ini tingkatannya resilient tingkatan rendah ya. Kemudian kita memiliki 2 kemampuan ya. Ketika ada sesuatu kita bertindak, kemudian kita memonitor apa yang akan kita follow up, apa yang akan kita lakukan. Nah ini sudah mulai ada peningkatan resilientnya di level berikutnya. Ya. Kemudian kita memiliki kemampuan merespon ketika ada sesuatu hal yang abnormal. Kemudian kita menyusun strategi pencegahan. Kemudian kita monitoring, ya bagaimana follow up-nya agar kita bisa memperbaikinya, ya. Dan kita memiliki kemampuan untuk belajar dari hal-hal kegagalan ataupun keberhasilan tersebut, ya termasuk webinar ini, ya. Ini adalah salah satu media pembelajaran. Ini adalah salah satu bentuk daripada bagaimana menumbuhkan individu pembelajaran. Ya, paling tidak saya juga belajar sekarang. Bapak Ibu juga sekarang belajar. Ya. Dan tentunya ketika saya belajar, Bapak Ibu belajar, ini juga sebagai bagian daripada menumbuhkan atau menciptakan organisasi pembelajaran. Ya. Jadi kalau di HPU, saya pikir sih nggak kurang-kurangnya ya sumber ilmu itu. Ya, baik kita secara diskusi di lapangan maupun kita bisa lihatlah di WA ya, kemudian di bulletin, HPU communication, webinar HLC, weekly sharing gitu kan ya, papan, spanduk, banner, nggak kurang-kurangnya ya, tinggal maunya kita ya, passion kita, bagaimana kita untuk bisa menyerap ataupun belajar dari lingkungan-lingkungan yang sebetulnya sudah mendukung kalau di HPU ini, ya di HPU ini, gitu ya. Jadi webinar ini termasuk daripada aspek ketahanan, aspek resilience, kemampuan resilience, yaitu aspek learn. 1, kemampuan ability to respond. Ya. Jadi kita baru merespon setelah ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks safety ada kalau seandainya baru ngerespon setelah ada insiden dulu, gitu ya. Tapi itu mending, ya, itu masih mending dibanding ini ada gejala atau ada kecelakaan, kita nggak tergerak sama sekali untuk mau berubah, ya. Ada sesuatu abnormality, itu kita nggak ada gerakan untuk merespon, untuk mau memperbaiki, mau berbuat gitu kan untuk memperbaiki itu ya. Meskipun ini tingkatan yang paling rendah, tapi ini masih mending dibanding yang tadi ya, seseorang ataupun organisasi yang tidak care dengan situasi-situasi yang yang terjadi gitu kan.
ya. Padahal itu adalah suatu abnormality, ya. Atau dalam konteks safety adalah kecelakaan. Ya. Ini ada kecelakaan sama aja gitu kan, nggak ada respon sama sekali gitu. Oke, ya. Jadi kemampuan respon itu dia baru bergerak ketika ada kejadian dulu, ya. Jadi kemampuan monitor yaitu adalah bagaimana kita memiliki orang yang kalau pengawas para leader ini memang harus kuat di perencanaan, kuat juga di monitoring. Ya. Di bapak-bapak itu yang kita ini ya di tempat kita ini ya, dari mulai PK apa ya, PK banyak ya, PK inspeksi, PK investigasi, PK audit, kemudian PK yang lainnya, belum notulen meeting rapat di weekly, monthly, belum sama customer gitu kan ya, banyak. Tapi dengan banyak-banyaknya itu bapak-bapak bisa memanage ya, dan bisa memonitor, tidak ada satupun ya PK yang ketelisut ya, tidak ada satupun program-program yang istilahnya nggak kekontrol. Itu bapak-bapak sudah memiliki kemampuan resilience, ability to monitor ya, level 2 gitu ya, level 2. Oke, yang ketiga di samping bapak-bapak memiliki kemampuan respon dan monitor, bapak-bapak juga mampu memiliki kemampuan untuk belajar dan di webinar ini adalah bagian daripada bukti bapak-bapak memiliki willingness to do more, mau belajar ya, materi-materi yang disajikan oleh perusahaan, karena saya yakin dari mulai yang pertama HPUW ya sebagai roh kita, kemudian juga communication assertive, effective communication, karena seorang leader kalau diem aja ya susah juga, karena kita itu adalah bagian daripada kepanjangan manajemen untuk mengkomunikasikan ya kepada bawahan kita, pun sebaliknya apa yang terjadi di bawah mengkomunikasikan kepada atasan kita. Kalau kita gagal di komunikasi sulit lah bagi seorang leader untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan komunikasi itu sangat penting, dan webinar kemarin Bapak Ibu sudah belajar dari Pak Kevin ya. Jadi manfaatkan ya. Dan Bapak Ibu kalau bisa juga menciptakan menciptakan situasi pembelajaran teknik saling sharing dari para HSM, bisa saling sharing ya, dari para foreman saling sharing mengenai banyak hal di kita itu yang perlu dikomunikasikan ya. Panca Galaxy itu banyak banget ya, Panca Care, Panca Projus, Panca Max ya, Panca Nirbaya gitu kan, belum manual, belum JSA ya, kebijakan, banyak hal. Jadi tidak ada istilahnya kehabisan materi sebetulnya ya. Nah itu bapak-bapak ciptakan ya, sehingga standar prosedur ataupun Panca Galaxy ini nggak berhenti sampai kita, tapi sampai semua orang ya, ya. Kemampuan menciptakan ataupun pembelajaran ini, ability to learn ini bagian daripada resilience tingkat 3 ya. Dan terakhir adalah kemampuan mengantisipasi ya. Sudah tahu besok itu apa yang terjadi, apa yang mungkin terjadi ya, kalau terjadi akan seberapa parah dan sebagainya ya. Nah itu melalui manajemen resiko, kemampuan memanage resiko gitu ya, minimal resiko operasional ya. Kalau saya sekarang bekerja service di unit, ada potensi misalkan oli tumpah, orang terpukul, orang terjatuh gitu kan, kemudian terkena material. Nah itu sudah terantisipasi. Bapak-bapak memiliki kemampuan antisipasi itu resilient tingkat tinggi ya. Sekarang mau nambang di mana, di pit mana, lewat jalan mana gitu kan ya, kemudian ini drainasenya mau diarahkan kemana gitu kan, dan lain sebagainya. Ada potensi apa nanti di kejatuhan material, kemudian licin, longsor, sliding
Nah, bapak-bapak bisa mengantisipasi itu sudah memiliki kemampuan resilience yang tingkat tinggi ya, di antaranya ability to anticipate gitu ya. Dan ini akan kita pelajari pekan depan ya. Identifikasi bahaya dan manajemen risiko dan pengendalian risiko di BPR. Kita akan belajar ini itu bagian daripada menunjang kepada ability to anticipate, kemampuan para leader untuk mengantisipasi melalui manajemen risiko ya. Yang paling mudah yang mungkin kita sering bacakan ataupun ikrarkan setiap hari adalah disigap selamat ya. Seperti kalau Bapak Ibu benar-benar menghayati dan mengamalkan ya, siapkan kendaraan, unit, dan lingkungan kerja apakah dalam kondisi yang aman, gunakan alat pelindung diri, pastikan saya serta rekan kerja sudahkah bekerja dengan aman ya. Kemudian perbaiki segera bila menemukan bahaya atau lapor pada atasan jika kita tidak dapat mengatasinya. Itu sudah bagian daripada spirit to anticipate ya, ruh to anticipate ya, seperti itu. Nah, di kita itu sudah masuk ke dalam leveling budaya ya, di mana budaya di kita ada budaya reaktif, observatif, proaktif, dan generatif. Jadi ini sudah saya gabungkan dengan prinsip-prinsip resilience. Jadi semakin generatif itu semakin resilience ya. Jadi kita menerapkan K3 itu bukan hanya di pekerjaan tapi di luar pekerjaan ya, dan memiliki kemampuan respon, monitor, learn, dan anticipate ya, gitu. Dan ini posisi kita kalau tahun 2020 itu HPU proaktif dikit dan HPMU observatif gemuk ya, proaktif di bawah sedikit seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika dalam situasi yang memang uncertainty ya dan lain sebagainya, itu nggak perlu manajer tanda petik ya, nggak perlu superintendent ya, tanda petik ya. Kenapa saya bilang tanda petik ya? Karena kalau hanya kita ini manajer aja ya, manage gitu kan ya, hanya rutinitas aja bagaimana mengelola plan, do, check, action rutin aja gitu kan ya. Padahal situasi uncertainty itu tadi itu nggak pas di era yang sekarang membutuhkan terobosan ya. Jadi saat ini yang diperlukan adalah leader sebetulnya ya. Leader orang yang bisa mempengaruhi, yang bisa menggerakkan ya, yang bisa apalagi ya mendorong tim untuk mencapai tujuan ya. Tidak hanya sekadar menjaga KPI ya. Jadi kalau manajer itu hanya jagain KPI, dikasih KPI 6, bagaimana agar 6 KPI ini tercapai ya. Yang penting setoran ya. Nah, itu rutinitas aja ya. Tapi perlu ada terobosan-terobosan nih gitu ya. Bagaimana nih dalam kondisi yang seperti ini, abnormal, situasi orang nggak bisa gerak karena ada pembatasan gitu kan dan lain sebagainya, ini ada COVID, karantina macam-macam, tapi ini harus tetap bisa beroperasi normal ya. Nah, itu perlu ada leader ya, leader yang tangguh, leader yang memiliki kemampuan resilient itu tadi ya, kemampuan respon, kemampuan monitor, kemampuan learn, dan bagaimana kemampuan mengantisipasi. Oke, jadi memimpin saat ini nggak sama ya pada saat memimpin di situasi di normal ya. Oke, nanti ada bagaimana seni-seninya itu ya, seni-seninya itu. Saya juga merasakan dalam safety ya, apalagi dalam kondisi meskipun sekarang work from home ya, istilahnya itu, ini kita harus selalu siap 24 jam dan 7 hari ya. Sabtu Minggu kami tidak libur ya, siap untuk melayani gitu ya, seperti itu.
terutama juga dalam menuju ketahanan, ketangguhan. Pertama, menurut Pak Jamil ini harus memiliki kompetensi ekspor, ya, ekspor. Kita nggak mungkin menjadi pemimpin yang tangguh, kita juga nggak mungkin memiliki pemimpin yang mampu merubah, ya. Kita juga nggak bisa menjadi pemimpin yang baik kalau kita nggak punya kompetensi, ya. Kompetensinya dua, hard skill sama soft skill, gitu ya. Ya. Hard skill di bidangnya itu, ya, plus safety, gitu ya. Soft skill, ya, kemampuan untuk mengkomunikasikan, karena pintar aja nggak cukup ketika kita nggak mampu mengkomunikasikan, ya. Feedback yang sering saya dapatkan dari project manager adalah diantaranya adalah kemampuan komunikasi, ya, para leader kepada pimpinannya, itu yang kurang, ya. Yang kedua, tentunya ini punya aset yang dimaksud ini adalah indera kita, ya. Jadi pemimpin yang matanya terjaga, telinganya terjaga, sehat. Ini Pak, bukan berarti saya yang disable person, misalkan yang kehilangan memiliki badan yang bagus untuk menunjang terhadap kompetensi kita, gitu kan. Dan memang kita juga punya energi positif, mau berbagi, ya kan. Jadi karena ada yang di kita juga ekspor, kompeten, orangnya sehat, nggak mau berbagi di WA, nggak mau berbagi di webinar, nggak mau sharing dan lain sebagainya, di weekly sharing dan lain sebagainya, ya. Mental kelimpah ruahnya nggak muncul, gitu kan. Jadi sesuai dengan filosofi giving added value for stakeholder, bagaimana memberikan kemanfaatan. Nah, itu harus menemukan passion masing-masing, ya. Jadi para leader yang memiliki expertise, aset, energi positif, ini akan memiliki daya guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebagai pemimpin perubahan, ya, pemimpin juga yang tangguh, ya, menurut Pak Jamil Jaidi. Ini juga pernah disampaikan ke rekan-rekan supir kita pada training highly effective leaders, ya, di mana pemimpin itu tentunya adalah seperti setir mobil, kemudi, dia pengendali. Jadi sekali lagi, job site itu mau dibuat merah bisa merah, mau dibuat putih bisa putih. Safety-nya mau bagus atau tidak bagus itu ada di drivernya, ya, ada di para leader-leadernya, ya. Jadi mulai dari skup yang terkecil, dari mulai foreman-nya. Jadi kalau foreman-nya nggak bisa pegang kendali di area kerjanya, ya bagaimana bisa menuju kepada tujuan HSE Index 1, zero fatality, zero COVID, dan sebagainya. Ya, supervisor juga sebagai pengendali di section-nya. Ya. Kemudian juga subten merupakan pengendali driver di departemennya. Ya. Ya. Project manager merupakan pengendali di project-nya. Ya. Manager merupakan pengendali di function-nya. Jadi ingat, driver dia harus tahu tujuan, tahu visi misi, mau ke arah mana, gitu kan, ya, yang akan mengendalikan penumpang-penumpang yang ada di belakangnya. Jadi leader itu sebagai driver. Yang kedua, leader itu seperti GPS. Ya, ini adalah kompetensi, ya, kompetensi juga. Kalau kita mau mencari alamat rumah seseorang, gitu kan, ya, kemudian kita searching di GPS, nah, kemudian di GPS itu ternyata nggak ketemu rumahnya, itu yang salah alamatnya atau GPS-nya, ya. Itu yang salah adalah GPS-nya, ya. GPS-nya itu masih belum update, ya, masih jadul, gitu ya. Karena alamatnya memang sudah ada, ya, tempatnya ada di sana, cuman nggak masuk di dalam GPS, gitu kan. Kita pasti akan menghadapi romantika pekerjaan, masalah teknikal non teknikal, gitu kan, ya. Nah, seorang leader itu harus seperti GPS.
ketika ditanya apapun gitu kan ya, minta solusi, minta apa, dia punya petanya ya. Nah ini salah satu diantaranya adalah dengan pembelajaran ini, ability to learn ya, bagian daripada leader yang tangguh, ability to learn ya, dengan sharing ya, training, benchmark, membaca buku, apapun lah ya, banyak. Nah kemudian kalau menurut Pak Hing ini adalah seperti Tawan tadi ya, memberikan inspirasi sebetulnya. Jadi punya pengaruh. Jadi kalau ada anak buah kita bekerja tidak aman ya, nggak pakai helm, nggak pakai masker, kemudian kita datang ya, tanpa menegur ya, hanya melihat kita aja dari kejauhan, dia sudah merubah posisi itu ya, helmnya dipakai, maskernya dipakai. Nah itu adalah leader yang memiliki daya pengaruh ya, yang luar biasa ya. Pakai mobil ke tambang ya, mungkin safety patrol atau mungkin P01 atau apalagi E01 ya. Walah, ini mobil supplier saya nih gitu kan ya. Dia sedang melakukan kegiatan yang tidak aman. Padahal baru melihat mobilnya aja tuh. Ya. Padahal baru lihat mobilnya aja, tapi dia sudah merubah posisi. Ya. Dia sudah memposisikan diri kepada posisi yang seharusnya dilakukan, gitu kan. Nah, yang celakanya itu adalah karyawan itu nggak merasa apa istilahnya itu ya, nggak ada pengaruh ya. Kita itu ada di sampingnya tuh ya, tapi dia nggak pakai helm itu nggak merasa bahwa ada atasan saya itu nggak ada pengaruh. Nah ini nih kita perlu evaluasi kalau kita seperti itu ya. Ada kita atau tidak ada kita, ternyata si bawahan itu nggak mau bergerak sama sekali ya. Dia nggak pakai helm, ada kita tetap aja nggak pakai helm gitu. Berarti ada sesuatu ya. Tapi kalau kita memiliki daya pengaruh ya, karena tentunya ini bukan sekejap mata ya, ini adalah suatu proses yang bapak-bapak harus lakukan cukup lama, cukup panjang. Bagaimana interaksi bapak dengan anak buah bapak-bapak ya. Nah makanya dengan coaching ya, rajin-rajin inspeksi itu bagian daripada personal kontak. Kita akan lebih paham terhadap sikap dan perilaku anak buah kita dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan ini bisa membuat chemistry yang baik dengan anak buah ya. Jadi dengan kita selalu memperhatikan anak buah, kadang-kadang kita tuh nggak usah ngomong aja, hanya melihat aja dia sudah merubah kepada hal yang tidak aman menjadi hal yang aman ya. Karena apa? Saya sungkan dengan bapak itu gitu kan, selalu memberikan hal-hal yang membantu saya, mungkin menolong saya dan lain sebagainya gitu kan. Inilah pemimpin yang memiliki daya pengaruh ya. Pak Ade, mohon maaf Pak, 15 menit lagi Pak Ade. Oke, ini sudah masuk ke akhir Pak Krisna. Nah kemudian ini juga pernah disampaikan oleh Pak Ahmad Jumadi ya, salah satu direktur di Telkom. Ini juga disampaikan kepada para project manager. Jadi ini seni memimpin juga. Jadi pemimpin ini mampu memiliki 4R ini ya. Jadi seorang leader yang tangguh ya, ini akan lebih ciamik ketika juga dia memiliki model kepemimpinan seperti ini ya. Dia selalu olah rasio. Ini sama kayak tadi ya, kompeten, expert, seperti GPS ya. Pemimpin yang mau belajar ya, olah rasio otaknya ya, belajar, ability to learn ya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang olah rasa ya, guyup sama timnya gitu ya. Untuk membuat tim yang tangguh kan, kayak di sini ada Pak Sigit ya, bagaimana di OB mungkin ya, makan ikan bersama dan sebagainya. Tapi kalau sekarang hati-hati ya, kalau makan ikan bareng sama anggota, jaga jarak, jangan sampai berkerumun dan sebagainya. Sementara mungkin pakai virtual aja makannya gitu ya. Teman kita ketika makan ikan bersama ternyata akhirnya terpapar COVID-19 ya, karena tidak jaga jarak dan tidak pakai masker gitu ya. Jadi ini olah rasa, banyak hal ya. Jadi olah rasa itu tidak hanya makan bareng aja
ya sebetulnya menanyakan bagaimana kabar, kemudian mendatangi kamar-kamar kemes gitu kan, dan lain sebagainya, mengucapkan apresiasi, selamat dan lain sebagainya juga bagian daripada olah rasa. Ya banyak cara lah ya, ini seni masing-masing sesuai dengan adat dan budaya atau kebiasaan di tempat kita gitu ya. Kemudian juga tadi olahraga ya, ini aset untuk menjaga badan kita, karena kalau pemimpin sakit ya, ini kan kita gimana, kita kan dituntut tadi 24 hours and 7 days, 24 jam dan 7 hari ya. Jadi pemimpin yang tangguh diantaranya adalah pemimpin yang sehat walafiat ya, secara badan ya. Bapak-bapak juga harus memastikan jaga ya, jaga kesehatan ya, harus sempatkan ya untuk olahraga. Dan tidak kalah penting juga bukan hanya sehat aja, tapi juga afiat ya, afiat sehat secara spiritual, seksual, sosial dan sebagainya ya. Olah ruh ya, dengan melakukan ya, ibadah-ibadah hubungan dengan yang di atas ya, sebaik mungkin ya. Ini mendukung terhadap pemimpin yang tangguh, pemimpin resilience yang memiliki kemampuan respon, monitor, learn dan anticipate ya gitu. Baik ya, ini pernah saya sampaikan di webinar yang lama. Kita akan lihat ya pemimpin-pemimpin yang tangguh ya. Jadi GE General Electric pernah mengalami juga fase-fase the Laos situasi tahun 98 ya, sama krisis dan sebagainya. Tapi seorang pemimpin yang tangguh itu dia menghadapinya bukan sebagai suatu ancaman tapi sebagai opportunity ya. Jadi melihatnya itu dengan antusias, dan bahwa situasi sekarang pandemi kayak gitu melihatnya sebagai suatu peluang ya. Jadi ketika kita dalam posisi yang terjatuh, terpuruk, don't run from it ya, kita harus hadapi ya. Itu pemimpin yang tangguh versi Henry Santiago ya. Kemudian tentunya how to solve it ya, merespon, mengantisipasi ya. Jadi kalau ada situasi kayak gini, apa solusinya ya. Nah, apa usulannya minimal gitu kan, karena nanti putusannya ada di manajemen gitu kan, minimal punya putusan. Dan karena situasi tidak menentu, manajemen juga banyak yang perlu dipikirin. Kita harus punya strategi how to anticipate, how to respond itu memiliki ya bisa sampai 3, 4, 5 plan gitu ya, usulan ya, yang tidak cukup hanya satu ya, karena banyak yang perlu dipikirin gitu ya. Kemudian memang kadang-kadang ketika kita memutuskan dalam situasi yang sekarang membuat beberapa orang tidak nyaman ya. Jadi memang harus siap menjadi seseorang yang tidak populer ya. Potret jelek ya, misalkan sekarang nggak boleh cuti gitu kan, lockdown semuanya, waduh gitu kan. Oke, seperti itu. Kemudian ini ya sama, harus memiliki daya tahan yang tinggi ya, diantaranya menjaga mood ya, tetap semangat, optimis, kerja keras, dan nggak kenal lelah ya, mencari jalan keluar ya. Kemudian adaptif ya, inovatif dan kreatif. Oke, kemudian jangan lupa ya, ketika ternyata kita bisa berhasil mencapai target, melewati fase krisis, misalkan pernah meledak angka COVID-nya di job site, kemudian sekarang zero case, pernah terjadi kasus insiden atau HSE index rendah, sekarang mungkin 1,0 atau DIF 100 hari gitu kan, celebrate with the teams ya, itu penting katanya gitu kan ya. Mari kita rayakan. Makanya saya sangat berharap ya Bapak Ibu sekalian ya, reward itu tidak hanya sebatas uang ataupun jaket misalkan ya, ataupun apa gitu kan, tapi Bapak Ibu dengan memberikan respon di grup WA ketika ada job site yang mencapai selamat job site AMO misalkan mendapatkan 4 juta jam kerja tanpa cedera berat, selamat kepada site damai mencapai ini, selamat kepada KOP yang mendapatkan penghargaan Zero Accident Award, P2 HIV Award, P2 pencegahan HIV Awards, P2 COVID Award. Nah,
bapak-bapak itu dengan merespon itu ya, itu juga bagian daripada celebrate with the team ya. Jadi merespon, coba direspon ya, itu bagian daripada olah rasa juga. Kita senang melihat orang lain itu berhasil gitu kan. Siapa tahu kita doakan dan akhirnya juga kembali kepada kita juga gitu kan. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada mereka kepada side yang lain ya, kepada tim yang lain, nanti juga memotivasi kepada tim kita ya, gitu kan ya. Saya sedih kadang-kadang gitu kan, ketika ada yang mencapai itu nggak direspon ya. Baru yang selamat ulang tahun baru banyak banget. Tapi kalau yang yang ada job site yang mencapai 4 juta, 5 juta, itu nggak gampang loh ya, mencapai 4 juta, 5 juta itu ya gitu kan. Apalagi yang karyanya sedikit. Untuk mencapai 1 juta itu bisa perlu 1 tahun 2 tahun ya gitu. Bagaimana hari demi harinya itu agar tetap terjaga gitu kan. Karena itu man hours ya, jam kerja karyawannya. Jadi kalau karyawannya sedikit, jam kerjanya itu akan lama untuk mencapai 1 juta jam kerja gitu kan, dibanding dengan karyawannya yang banyak ya, gitu ya. Karyawan yang banyak juga itu nggak mudah juga ya, karena mengelola karyawan yang banyak. Bagaimana karyawan yang banyak memiliki kesamaan visi misi untuk bisa menjaga agar tidak insiden ya, itu juga tidak mudah ya. Makanya saling memberikan apresiasi satu sama yang lain gitu, agar semangat ya, gitu ya. Bila gagal, ya akuilah kegagalan. Saya memang salah gitu ya. Tapi belajar lagi ya, ability to learn. Ya. Justru saya juga mendapatkan amanah sebagai ketua Satgas, ini kan nggak punya pengalaman. Ya, karena sama-sama semuanya ini adalah suatu masalah yang baru pertama kali dihadapi, baik pun negara, WHO ya, kita ya. Tapi hikmah di balik ini kita belajar, oh ternyata seperti ini ya mengelola P2 COVID-19 itu, seperti itu gitu ya. Salah ya nggak apa-apa, salah juga ya, tapi jangan fatal barangkali gitu ya. Selama kita ada komunikasi dengan pimpinan seperti itu. Oke, kemudian juga Garuda pernah juga mengalami masa buruk ya, ini juga sama nih. Dalam era-era untuk bagaimana kita bisa survive di kondisi yang krisis, leader memang harus bekerja lebih keras. Jadi kalau nilai inti itu integritas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi kalau dalam kondisi yang normal itu, kalau kondisi yang tidak normal, lebih integritas, lebih kerja keras, ya, lebih kerja cerdas, lebih kerja tuntas, lebih kerja ikhlas, gitu ya, lebih kerja ikhlas. Jadi harus serba lebih, ya, serba lebih. Ya. Dan akhirnya yang tadi GE balik lagi kepada posisi yang positif. Ini juga sama, Garuda sempat mau bangkrut, kemudian dikirim leader namanya Robin Johan. Ini juga sama ya. Ini dengan beberapa seni seperti itu. Ya, stamina ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus jaga stamina. Tadi saya sampaikan ada olahraga. Kalau di Jamil Ajeni itu adalah aset. Ya. Bagaimana agar kita kita pengawas juga manusia ya, leader juga manusia, tapi bagaimana agar kita bisa jaga stamina, jaga endurance, karena keberadaan kita itu sangat diperlukan ya. Dan kita bahkan bekerja bisa lebih dari 12 jam sehari ya. Tadi saya bilang 24 hours and 7 days ya. Tapi juga jangan lupakan juga stamina daripada tim-tim kita yang menjadi andalan kita ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Mungkin kitanya kuat ya, kemudian anak buah kita dengan beragam juga perlu kita perhatikan juga ya, karena ketika stamina staf utama kita yang menjadi andalan kita itu sakit, juga kita juga tidak bisa melakukan performa yang bagus ya sebagai pemimpin yang tangguh gitu ya. Oke ya, ini sama kayak tadi, ini good leader memberikan contoh ya. Kemudian apalagi ya, kadang-kadang sekarang ada istilah pandemi fatigue. Jadi kita juga nggak tahu kapan pandemi ini berakhir gitu kan. Terus
dan saya yakin juga kalau yang namanya kegagalan juga tidak akan selamanya gitu kan. Bahkan ada pepatah mengatakan adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda ya. Mungkin hanya tinggal nunggu waktu saja gitu kan ya. Oleh karena itu tetap jaga stamina, jaga endurance, jaga ketahanan gitu kan ya. Hal yang bisa dilakukan lagi adalah dengan menjaga mental health, kesehatan mental. Ya, luangkan waktu untuk olahraga ataupun hobi kita apa. Ya, kemudian bercengkrama dengan istri dan anak. Ternyata leader yang tangguh itu bukan bekerja melulu, ya. Tapi juga dia juga punya waktu-waktu me time-nya juga ada. Ya, kadang-kadang saya juga sama, saya juga perlu me time kadang-kadang gitu kan. Pada jam-jam tertentu mungkin saya nggak merespon gitu kan. Tapi saya sudah tahu jam-jam kritikal itu saya harus available untuk bisa melayani project itu jam berapa. Saya pasang kembali sebetulnya. Tapi kadang kita perlu me time ya. Me time. Apalagi sekarang memang perlu banyak me time-nya dengan yang di atas sebetulnya ya, dalam suasana Ramadan, tapi juga tanpa melupakan ataupun mengurangi pelayanan kepada project gitu ya. Kepada project ya. Ya, mungkin juga sosialisasi dengan teman ya, dengan keluarga ini bagian daripada menjaga moodi, menjaga semangat ya, menghilangkan stres dan sebagainya ya. Silakan Bapak Ibu punya cara masing-masing dalam hal ini, tapi message-nya adalah keberadaan kita ya dalam situasi yang saat ini sangat diperlukan oleh perusahaan kita gitu kan. Agar kita bisa setiap saat ada, kita harus menjaga kesehatan kita lahir dan batin ya. Nah, kita harus jaga diri ya, seperti itu. What next berikutnya? Cukup mungkin nih Pak Krisna, saya berikan kesimpulan bahwa bahwa kita sekarang berada pada fase tadi ya Pak Krisna sampaikan, VUCA itu berbagai isu-isu global nasional ya terjadi ya. Dalam situasi pandemik, sahabat-sahabat kita kan diuji ya dengan gempa dan sebagainya. Kita masih bersyukur tidak terjadi gempa ataupun apa di tempat kita ya, di Flores, di mana kemarin itu kejadian-kejadian ya. Kemudian belum lagi tekanan-tekanan yang lain ya. Terus sekarang alhamdulillah sudah ada secerca harapan, cool index bagus, harga bagus. Kita alhamdulillah ada project bagus, tambahan project lagi. Nah, ini juga artinya akan ada load pekerjaan yang tinggi, akan ada saudara-saudara baru ya, pengawas-pengawas baru, pekerja baru yang perlu kita perhatikan gitu kan. Dan kita harus bisa melayani setiap saat ya. Ini harus dijaga ya. Oke, kemudian ini situasinya. Kemudian aspek keselamatan masih menjadi perhatian. Aspek keselamatan menjadi bagian yang perlu kita perhatikan, karena sampai saat ini kita masih banyak kecelakaan. Kemudian juga COVID masih terus berlanjut ya. Oleh karena itu diperlukan pemimpin yang tangguh ya, untuk membentuk tim yang tangguh. Pemimpin yang tangguh itu dalam aspek safety memiliki 4 kemampuan. Kemampuan respon, kemampuan monitor, kemampuan learn, dan anticipate. Akan lebih ciamik lagi ketika kemampuan ini didukung dengan rohnya HPUW ya. Bagaimana kita memberikan kemanfaatan, bekerja dengan excellent ya, dengan nilai inti integritas sampai kepada kerja ikhlas gitu kan. Seni, leader adalah seni sebetulnya. Jadi saya sudah menyebutkan beberapa seni dari Pak Jamil Ajaini, Data Nikolai, kemudian Henry Saniago, Robi Johan ya. Bapak-bapak bisa membaca seni masing-masing ya. Semuanya sebenarnya prinsip-prinsipnya sama kalau dalam seni memimpin gitu kan ya. Oke, before you are leader, sebelum bapak-bapak menjadi pemimpin, sukses adalah is about growing yourself. Sukses itu adalah bagaimana kita itu bisa tumbuh. Tapi ketika bapak-bapak sekarang sudah menjadi leader, sukses adalah bagaimana bisa menemukan orang lain, bagaimana membuat orang lain itu bisa tumbuh. Kata